Halo teman-teman milenial, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video mengenai 5 milenial Indonesia yang sukses merintis karirnya. Ada banyak milenial sukses di Indonesia yang berhasil menjalankan bisnis di usianya yang masih muda. Para pengusaha muda ini bergelut di berbagai bidang usaha yang beragam, dari bisnis kuliner hingga membangun sebuah startup digital. Nah, langsung saja yuk kita ke yang pertama. James Pranoto, Kopi Kenangan. James Pranoto beserta dua rekannya Cynthia Hairunisa dan Edward Tirtanata merupakan pengusaha startup muda asal Indonesia yang sukses membuat usaha kopi susu kekinian bernama Kopi Kenangan. James, Cynthia, dan Edward pertama kali membuka usaha kopi kenangan pada tahun 2017 di Menara Standard Chartered di Jakarta Selatan. Memiliki cita rasa kopi susu yang nikmat dan menyegarkan, nama Kopi Kenangan mulai dikenal dan digemari para pencinta kopi. Hingga saat ini, Kopi Kenangan sudah memiliki kurang lebih 83 gerai kopi yang tersebar di 8 kota di Indonesia. Belum lama ini, Kopi Kenangan bahkan mendapat suntikan dari beberapa investor besar. Salah satunya datang dari Rive, sebuah platform pencarian dana yang dikelola oleh perusahaan milik Jay-Z, Roc Nation. Ali Muharram, Makaroni Ngehe. Bagi warga Jakarta yang doyan ngemil, tentu sudah tidak asing dengan merek jajanan gurih dan nagih yang satu ini. Adapun sosok di balik kesuksesan Makaroni Ngehe adalah Ali Muharram. Seorang pengusaha muda asal Tasikmalaya ini dulunya merupakan seorang office boy lulusan SMA yang bekerja di Bogor. Ali juga pernah bekerja di sebuah kantin bank di Jakarta. Meski kehidupannya pada saat itu terasa sulit, Ali memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan modal 20 juta rupiah yang ia pinjam dari temannya, Ali membuka usaha makaroni pedas dengan menggunakan gerobak di daerah Jakarta Barat. Selama 8 bulan menabung dari usahanya tersebut, pengusaha muda ini pernah mencicipi omset hingga mencapai 3 miliar rupiah. Dea Valencia, Batik Kultur. Nama Dea Valencia mulai melambung saat ia memutuskan untuk terjun ke dunia usaha fashion. Dia membuat sebuah usaha batik kultur di daerah Semarang saat usianya masih menginjak 19 tahun. Ide-ide unik dan kreatifnya dalam mendesain sebuah batik ternyata diminati banyak orang. Di usianya kini yang tergolong masih sangat muda, dia berhasil menjadi seorang pengusaha sukses di bidang fashion. Omset dari usaha batik kultur ini sudah mencapai ratusan juta per bulan. Hendy Setiono, Kebab Baba Raffi. Hendy Setiono merupakan pendiri dari usaha kuliner Kebab Baba Raffi. Pria kelahiran 30 Maret 1983 ini memulai bisnis berjualan kebab bersama istrinya pada tahun 2007. Hanya dengan menggunakan gerobak dan bermodalkan usaha 4 juta rupiah, Hendy perlahan-lahan mulai mengembangkan bisnisnya dengan cara franchise. Dengan menggunakan sistem ini, Kebab Baba Raffi pun cepat menyebar dan diburu banyak orang. Hingga kini, Baba Raffi sudah memiliki lebih dari 1.200 outlet di Indonesia, Malaysia, Cina, Filipina, dan Sri Lanka. William Tanuwijaya, Tokopedia. Pengusaha startup sukses di Indonesia selanjutnya adalah William Tanuwijaya. Namanya kian melambung karena berhasil membawa Tokopedia menjadi startup unicorn di Indonesia. Sayangnya, usaha Tokopedia untuk bisa mendapatkan suntikan dana ditolak selama beberapa tahun setelah didirikan. Sampai akhirnya di tahun 2009, William mendapatkan kucuran dana untuk mengembangkan usahanya hingga seperti sekarang. Kini, Tokopedia menjadi marketplace terbesar di Indonesia dengan perkiraan nilai valuasi yang mencapai 7 miliar US dollar. Itulah 5 pengusaha muda sukses asal Indonesia yang sangat menginspirasi. Tentu, untuk bisa berhasil seperti sekarang, kerja keras dan pantang menyerahlah yang akhirnya membuat mereka mencapai kesuksesan. Nah, teman-teman milenial, itulah beberapa milenial sukses Indonesia yang bisa kami share mengenai kisahnya. Masih banyak milenial sukses lainnya yang akan kami bahas loh. Terima kasih ya yang sudah menonton.
Semoga video di kanal kami selalu bisa memberikan manfaat dan motivasi kepada kalian agar kita bisa bersama-sama meraih puncak bonus demografi dan mensukseskan periode Indonesia Emas 2045 nanti.